Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas apa yang kemudian menyebabkan Bitcoin sepertinya kesulitan untuk kembali mendapatkan momentum bullish. Apa yang kira-kira bisa kita expect secara price action dalam beberapa waktu mendatang. Diikuti juga ada beberapa data dan berita yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,54 triliun dolar atau turun sekitar 1,8%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau itu cuma Cardano, teman-teman, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 0,68%. Sisanya mengalami penurunan antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 15%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah salah satu penyebab mengapa sentimen di market cryptocurrency selama beberapa hari belakangan itu cenderung bearish. Ya, walaupun kita tahu bahwa ini adalah sebuah koreksi yang wajar dan ini adalah pullback yang juga udah saya expect sebenarnya dari berminggu-minggu yang lalu, walaupun sebenarnya ekspektasi saya pullbacknya itu datang dari angka 42.000 ke sekitar 40-an, tapi rupanya kita move slightly higher, alias kita naik sedikit lebih tinggi, 44 baru akhirnya pullback. Jadi saya rasa tidak ada hal baru dari sana. Tetapi yang sedikit banyak mempengaruhi juga kenapa kita kemudian mendapatkan pullback yang lumayan signifikan adalah salah satu senator dari Amerika Serikat bernama Elizabeth Warren itu menyampaikan bahwa dia mempunyai rancangan undang-undang baru untuk menyetop yang namanya cryptocurrency. Bukan menyetop sih. Kalau kita baca di sini teman-teman, United States Senator Elizabeth Warren's crypto anti-money laundering bill has been causing a massive stir in the crypto industry. But some have pointed out that Senator's bill have a track record of not going anywhere. According to data from the bill tracking platform GovTrack, Warren has introduced 330 bills during her 11 years as a senator. 10 were eventually folded into other bills and only one relatively obscure bill has ever been enacted. Jadi dia membuat sebuah rancangan undang-undang mengenai kripto anti money laundering. Jadi pada intinya dia mau menyamakan, ini disampaikan di tweetnya, the same rules should apply to the same kinds of financial transaction with the same kinds of risk. So my new bipartisan Digital Asset Money Laundering Act will make the crypto industry follow the same anti-money laundering standards as banks, brokers, and Western Union. Jadi dia menyampaikan rencana undang-undang baru untuk menyamakan digital asset atau cryptocurrency untuk mengikuti peraturan yang sama mengenai pencucian uang atau anti-money laundering, sama seperti yang diikuti oleh bank, broker, dan juga Western Union. Jadi statement tadi salah ya teman-teman, bukan menyetop kripto, tetapi dia pengen membuat aturan, memperketat gitu supaya money laundering di cryptocurrency itu bisa ditekan. Tetapi berita baiknya teman-teman, menurut data yang ada ya, Senator Elizabeth Warren ini selama 11 tahun menjadi seorang senator di Amerika Serikat sudah mencoba untuk membuat 330 rancangan undang-undang. Tetapi dari 330-nya hanya kurang lebih 11 yang kemudian menjadi aturan atau undang-undang di Amerika Serikat atau yang benar-benar terlaksanakan. Jadi sisanya yang kurang lebih 300 mungkin 19 bills itu tidak jadi apa-apa. Dan bisa aja untuk yang kali ini juga sepertinya tidak bakalan ke-approve. Dan kalau misalnya diperhatikan teman-teman, banyak sekali yang kemudian menentang apa yang direncanakan oleh Senator Elizabeth Warren di sini. Salah satunya adalah si Alex Thorne dan juga ada Niraj K. Agrawal. Bahkan yang di sini cukup agresif ya statement dari dia, Digital Asset Anti-Money Laundering Act is a direct attack on technological progress and also a direct attack on our personal privacy and autonomy. Jadi menurut si Niraj di sini, apa yang dilakukan oleh Senator Warren itu adalah
Sorry guys, saya masih agak batuk, jadi suara saya juga masih agak serak kalau misalnya kalian dengar. Jadi dimaklumin saja kalau saya agak batuk sesekali ketika membuat video ini, oke? Jadi teman-teman dikatakan di sini bahwa ini bisa dianggap sebagai penyerangan langsung terhadap progres teknologi dan juga direct attack terhadap personal privacy. Jadi banyak yang rupanya kontra ya terhadap si Senator Warren ini, dan secara statistik memang kita tahu bahwa hanya sedikit banget dari semua bills yang dia rencanakan itu kemudian yang terlaksana. Jadi ya mudah-mudahan ya kita tidak lagi melihat pemerintahan Amerika Serikat ikut campur tangan dan kemudian membuat market kripto kembali masuk ke sentimen yang sangat bearish dan kembali kesulitan untuk membuat sentimen yang bullish. Untuk sementara ini adalah salah satunya alasan kenapa kita melihat market itu cenderung sentimennya negatif, gitu ya. Tapi di sisi yang lain teman-teman, soal spot Bitcoin ETF, BlackRock revises spot Bitcoin ETF to enable easier access for banks. Jadi kita tahu bahwa beberapa minggu terakhir teman-teman, itu banyak sekali pertemuan yang diadakan oleh SEC dengan sebagian besar aplikan spot Bitcoin ETF. Di antaranya ada BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan. Dan kita melihat revisi ini sudah terjadi beberapa kali. Dan salah satu yang menjadi poin utama teman-teman, BlackRock said the new ETF model offers superior resistance to market manipulation, something the SEC has long used as a reason to reject spot Bitcoin ETFs. Jadi dulunya, teman-teman, alasan utama kenapa SEC itu menolak spot Bitcoin ETF itu di-approve adalah soal takutnya akan ada manipulasi market. Tetapi menurut BlackRock, dengan adanya berbagai revisi yang telah dilakukan, maka model yang sekarang itu mempunyai resistance yang sangat kuat terhadap yang namanya market manipulasi. Jadi tentunya ini merupakan berita baik ya teman-teman. Secara teknis saya mungkin tidak bisa menjelaskan, ini adalah gambarannya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman yang lebih paham secara teknis mungkin boleh dikasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Tapi pada intinya adalah semua aplikan sekarang mencoba untuk merevisi aplikasinya sesuai dengan kemauan SEC. Dan jika memang semuanya sudah clear, harusnya tidak ada lagi alasan bagi SEC untuk dapat menolak spot Bitcoin ETF. Itulah kenapa untuk sekarang semua atau sebagian besar ya orang-orang beranggapan bahwa spot Bitcoin ETF itu sudah segera akan di-approve. Hanya permasalahannya mungkin hanya tinggal beberapa revisi kecil saja yang perlu dilakukan sampai sesuai dengan kemauan SEC dan pada akhirnya bakalan di-approve. Jadi walaupun kita mendapatkan ada sentimen negatif, tapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan ada hal yang positif, yaitu adalah progres yang terus-menerus terjadi di spot Bitcoin ETF. Dan kita sudah semakin dekat dengan bulan Januari teman-teman, di mana ada deadline terakhir untuk salah satu aplikan spot Bitcoin ETF di tanggal 10 Januari. So, kita bisa aja mendapatkan approval pada tanggal itu, atau justru sebelum tanggal 10 Januari. Who knows? Tapi saya tidak permasalahkan kalau salah satu yang terjadi, mau Januari atau sebelum itu. Intinya kalau misalnya kita melihat spot Bitcoin ETF itu di-approve, maka kita kemungkinan bisa mendapatkan demand yang sangat besar datang dan masuk ke cryptocurrency. Nah, berikutnya teman-teman, ada sebuah fractal pattern lagi yang cukup menarik. Dan judulnya di sini adalah Take Some Rest and Go. Bitcoin Price Copies 2020 Bull Run Fractal. Nah, kalau misalnya teman-teman yang merupakan subscribers lama, harusnya sudah tidak asing dengan pergerakan yang satu ini. Kita sudah sempat bahas ini beberapa hari yang lalu, bahwa kita berpotensi juga melihat ada semacam kesamaan antara apa yang kita lihat sekarang dengan yang terjadi beberapa cycle sebelumnya. Salah satunya mungkin adalah salah satu cycle terakhir, yaitu di tahun 2020. Dimana pada saat itu juga teman-teman, ketika kita masuk ke fase parabolik, di pertengahan jalan kita selalu akan mendapatkan ada semacam koreksi yang cukup tajam sebelum pada akhirnya kita kembali recover. Coba pertanyaannya mungkin, apakah kita sekarang memang sudah masuk ke fase parabolik seperti yang kita lihat di sini? Ataukah kita masih akan mendapatkan sideways movement yang cukup panjang di area range 50-40 ribu sebelum pada akhirnya ketika kita melewati halving kita mungkin baru akan mendekati area 60 dan all time high yang baru. Untuk sekarang tentunya ekspektasi yang konservatif itu adalah
kita baru akan mendapatkan all time high baru selepas halving, teman-teman. Tapi yang ada juga kubu yang lebih optimistis dan mengatakan bahwa kita akan mendapatkan all time high bahkan sebelum halving terjadi. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena kita akan melihat spot Bitcoin ETF itu segera bakalan di-approve. Makanya itu juga sekarang mulai muncul orang-orang yang mengatakan bahwa karena banyak orang expect spot Bitcoin ETF itu akan membuat Bitcoin meroket, apakah itu berarti justru spot Bitcoin ETF akan membawa petaka untuk Bitcoin? Karena biasanya kan apa yang di-expect oleh sebagian besar orang itu telah yang tidak terjadi gitu. Jadi makanya masih ada orang yang berada di kubu yang merasa bahwa spot Bitcoin ETF ketika di-approve itu akan menandakan akhir dari relief rally yang kita lihat selama 1 tahun belakangan, dan kita akan kembali ke area lower low baru. Itu adalah argumen terbaru yang saya bisa lihat dari kubu yang masih berada di sidelines, yang masih menunggu di area 12 sampai 10.000, dan itu adalah argumen utamanya untuk sekarang. Oke? Dan saya tidak mengatakan bahwa spot Bitcoin ETF tidak akan membawa selling pressure, sudah pasti akan bawa buying pressure. Saya tidak mengatakan akan garansi hal tersebut. Bisa saja memang ketika kita melihat spot Bitcoin ETF itu di-approve, itu bisa aja menjadi buy the rumor, sell the news type of event. Artinya ketika benar-benar di-approve justru kita mendapatkan ada sell off. Tapi itu adalah salah satu opsinya, teman-teman. Salah satu potensi senarionya. Potensi senario lainnya apa? Kita melihat ada buying pressure yang gila-gilaan ketika approval spot Bitcoin ETF, sama seperti yang kita lihat beberapa bulan yang lalu ketika ada rumor palsu seputaran approval spot Bitcoin ETF yang membuat Bitcoin kemudian tiba-tiba rally sangat kencang ke atas. Nah, itu juga merupakan salah satu senario yang berpotensi terjadi. Jadi yang mana? Nggak ada yang tahu, teman-teman. Semuanya boleh memberikan opini, semuanya boleh memberikan prediksi, tapi in the end of the day, market yang akan memberikan jawaban nantinya. Kita cukup menunggu saja, dan pada intinya kalau misalnya teman-teman sudah mempersiapkan portofolio kalian untuk menghadapi segala skenario yang bisa terjadi, harusnya tidak akan lagi ada yang perlu kalian khawatirkan. Begitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman, perlu saya ingatkan lagi bahwa nanti dini hari kita akan mendapatkan Fed Interest Rate Decision sekaligus Fed Press Conference yang akan kemungkinan menjadi salah satu highlight utama untuk minggu ini. Untuk sementara secara konsensus gitu ya, kita melihat sebagian besar merasa Fed bakalan stay di angka 5,5% atau pause. Tetapi yang menarik tentu nanti akan ada di Fed Press Conference atau statement dari Kakek Powell. Kira-kira apa yang baru yang akan disampaikan oleh dia, ataukah masih sama-sama aja dengan yang kita dengar beberapa press conference sebelumnya. Kalau misalnya sama, ya saya nggak akan expect ada volatility yang terlalu ekstrim, tetapi kalau ada sesuatu yang baru yang ditangkap oleh market, nah mungkin dari sana kita bisa melihat ada semacam volatility lagi, terutama mungkin di stock market Amerika Serikat dan juga dollar index, yang tentunya kita tahu juga berkorelasi terhadap harga Bitcoin. So, malam hari ini kita juga akan mendapatkan data dan juga event yang cukup penting, dimulai dari data PPI pukul 20.30 nanti malam, dan nanti di hari itu akan ada Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, inilah kenapa di video kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita mau melihat Bitcoin itu kembali momentumnya bullish dan berpotensi membentuk higher high baru, hal pertama yang harus kita lakukan adalah clear dari area 42.000. Sebelum hal itu dilakukan, kita harus sangat skeptis, saya sampaikan di video kemarin, terhadap pergerakan Bitcoin. Kenapa? Karena kita tahu sekali lagi, dalam beberapa minggu terakhir, area 42.000 itu selalu menghasilkan rejection besar. Dan jika kalian zoom in, apa yang kalian lihat di pergerakan price action kemarin, kita persis menyentuh ke area 42.000 seperti yang sudah saya sampaikan di video kemarin. Saya sampaikan di akhir video, kesimpulannya adalah saya merasa Bitcoin akan kembali mencoba untuk nge-retest ke area 42.000. Nah, pertanyaannya adalah yang perlu dijawab oleh market, apakah kita akan breakout atau tidak? Nah, itu persis terjadi. Kita memang menyentuh ke area 42.000 dan kalian bisa lihat 3 candle berturut-turut di 4 hour mencoba untuk breakout, namun kemudian selalu mendapatkan rejection sebelum pada akhirnya buyers kehilangan tenaga dan kita kembali sell off ke bawah. Nah, teman-teman, sekarang kita kembali ke area yang bisa saya katakan area demand lagi.
kurang lebih area 40.000 itu adalah batas bawahnya. Sekarang kita itu berada di kurang lebih channel 42 sampai 40.000. Area 42-nya sebagai resistance, area 40.000-nya sebagai area support atau area demand. Jadi, setiap kali kita mendekati area di sini, teman-teman, ini adalah sebuah peluang lagi. Kalau misalnya teman-teman pengen mencari peluang untuk long. Tetapi, ada satu hal yang perlu teman-teman waspadai adalah apabila kita akan membuat sedikit fake out ke bawah. Sedikit fake out, wick ke bawah ke sekitaran area 39 ribuan, baru start kembali naik ke atas. Saya yakin market maker akan mencoba untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena saya rasa orang-orang yang long di sekitaran area di sini, stop loss-nya pasti akan di sekitaran area 39 ribuan. Di bawah 40 ribu. Makanya kenapa menurut saya insentifnya cukup besar bagi market maker untuk mencoba meliquid orang-orang di area tersebut. Dan senario paling ideal yang saya mau teman-teman untuk mencari peluang long berikutnya adalah kita mendapatkan ada wick ke area 39.000 dolar, kemudian kita rebound dan start untuk konsolidasi, dan ini akan saya manfaatkan sebagai sebuah inverse head and shoulder, teman-teman. Atau kalau misalnya dapatkan di sekitaran area di sini double bottom, triple bottom, atau misalnya head and shoulder, inverse head and shoulder di sini, itu juga boleh dimanfaatkan menurut saya. Tapi yang lebih baik menurut saya adalah kalau kita mendapatkan rebound kembali di atas area 40.000 dan kita baru start untuk mencari peluang long tersebut. Tetapi kalaupun kita tidak mendapatkan hal tersebut, teman-teman, kalaupun kita tidak mendapatkan wick di bawah area 40.000, tapi ketika kita nyampe ke sekitaran area 40.000 sampai 40.300-an dan start untuk mendapatkan ada reversal pattern di sini, menurut saya ini sudah cukup worth it untuk diambil. Tapi tentunya ini datang dengan resiko. Kalau misalnya teman-teman mau masuk dengan setup di sini, walaupun risk to reward ratio-nya bagus, teman-teman, tapi kalian harus cekatan untuk keluar masuknya. Artinya, kalau misalnya ternyata kalian mendapatkan ada double bottom, kemudian kita break dari neckline-nya dan kalian masuk, dan kalian melihat start justru kita kembali drop ke bawah, secepatnya kalian harus keluar. Karena kita bisa aja mendapatkan ada wick yang cukup panjang ke bawah, ke area 39 ribuan, dan baru start kembali recover ke atas. Nah, worst case scenario-nya apa? Worst case scenario-nya teman-teman adalah kalau kita bisa melihat Bitcoin kembali break di bawah area 39.000 kemudian start untuk mendapatkan konsolidasi. Nah, jika ini yang kita lihat, maka kita akan kemungkinan mendapatkan koreksi yang jauh lebih dalam dari itu. Area 37 sampai 36.000 akan menjadi area pertama yang kemungkinan dituju. Ini kalau kita break, kita akan nyampe ke area 33 sampai 32.000 lagi. Area yang mendapatkan perhatian yang sangat besar itu adalah 33 sampai 34.000 karena di sini adalah area liquidity pool, teman-teman. Alias banyak sekali orang-orang yang long di sekitaran area di sini, itu semuanya stop loss-nya berada di sekitaran area ini. Jadi untuk sementara worst case scenario-nya adalah kita akan nyampe lagi ke sekitaran area 33.000. Tapi untuk hal tersebut bisa terjadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat Bitcoin untuk mampu untuk breakdown di bawah area 40.000 dan start untuk mendapatkan konsolidasi. Tapi kalau kita hanya mendapatkan wick ke bawah dan kemudian kembali recover, ini justru adalah sebuah peluang untuk buy menurut saya. Jadi cukup jelas ya teman-teman penjelasan saya untuk video hari ini. Untuk sementara saya masih expect hal yang serupa terjadi. Di mana kita masih akan kemungkinan sideways di sekitaran area di sini. Tapi kalau kita mendekati area 40.000 teman-teman, ini mungkin bisa menjadi area di mana teman-teman start untuk mencari peluang untuk long lagi. Kalau misalnya ada mendapatkan reversal pattern. Oke? Sebelum hal tersebut terjadi, saya rasa ini adalah no trading zone. So, itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.